Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali untuk pemirsa di rumah, tentunya kita di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat, dan kita masih membahas tentang otitis eksterna atau radang telinga bagian luar. Nah, kita kembali tentunya menjelaskan dan juga mendengarkan pemaparan dari Dokter Else ya. Silakan dokter. Tadi kita batas tentang penjelasan apa itu otitis eksterna ya. Oke. Kita lanjutin ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang namanya otitis eksterna circumscripta ya. Dia biasanya memang ada bisul nih di bagian telinga bagian luar. Nih ya. Nah, mudah-mudahan jelas ya gambarnya. Jadi memang bisa masih terlihat dari luar, ataupun memang letaknya memang di tengah-tengah liang telinga. Ya, yang agak dalam ya, Dok. Jadi memang nggak terlihat dari luar ya, memang harus bantuan dari otoskop atau alat pemeriksaannya. Nah, ini circumscripta tadi, dia masih berbentuk bisul. Nah, gimana gejalanya, Dok? Gejalanya sama sebetulnya kayak kita kena bisul, entah itu di tangan, entah di bokong dan sebagainya, hanya saja letaknya di telinga dan ukurannya itu lebih kecil. Sama terasa nyeri ya. Terus mungkin agak sedikit panas seperti itu ya, dan ada mata nanahnya seperti itu ya. Dan yang paling umum adalah bentuknya boil atau furunculis, salah satu dari kelenjar sebasea. Ya, dianya itu terbentuknya karena infeksi bakteri yang mengenai dari kelenjar sebaseanya itu ya. Biasanya diakibatkan dari seringnya pasien mengorek-ngorek liang telinga ya, sehingga disebut dengan trias, gatal, korek, sakit. Nggak hanya sih mengorek-ngorek, atau biasanya orang dengan kebiasaan memakai headset dengan jangka waktu yang lama. Oh, itu juga bisa pengaruh ya, Dok? Oke. Bisa pengaruh ya, dan jarang dibersihkan seperti itu ya, masang headset terus nggak dibersihkan lama-lama, kita nggak tahu sumber infeksi ya, entah bakterinya ada di mana-mana, terjadilah infeksi bakteri di telinga bagian luar itu, terbentuk seperti bisul atau circumscripta ini ya. Next. Terus yang kedua, OE diffusa. Nah, kalau yang ini, diffusa ini, dia biasanya infeksi pada 2/3 dalam liang telinga akibat infeksi bakteri ya. Penyebabnya bisa karena trauma, karena iritan balik-balik karena kebiasaan mengorek-orek tadi ya, atau bakteri, atau bisa karena jamur, atau karena alergi dan lingkungan. Nah, biasanya bakterinya adalah Pseudomonas ya, tapi bisa juga disebabkan oleh bakteri yang lain, Staphylococcus, E. coli dan sebagainya. Nah, yang ini diffusa, dianya itu nggak terlokalisir kayak bisul tadi ya, kayak circumscripta. Jadi dia lebih lebar atau lebih luas peradangannya, dan biasanya dianya memang agak lebih dalam mengenai liang telinga. Makanya tidak akan terlihat, biasanya keluhannya itu nyeri pada telinga. Simpelnya biasanya kalau dari luar misalnya nggak terlihat kemerahan, sakit aja gitu ya. Terus biasanya karena ada nyeri tarik, nyeri tekan tragus, itu akan terasa sangat nyeri. Nah, waktu dilakukan pemeriksaan dengan alat otoskop, barulah terlihat bahwa di dalamnya itu sudah merah meradang seperti ini. Nah, biasanya kalau udah merah meradang seperti ini, keluhan tambahannya sudah ada gangguan pendengaran, gangguan pendengaran yang menurun. Biasanya pasiennya akan bilang, telinga saya ini seperti bengap gitu loh, Dok, kayak ditutup kayak gitu. Nah, kita bayangkan kalau kita telusuri lebih dalam lagi, kan tadi ada gendang telinga. Gendang telinga itu nanti sumber suaranya itu akan digetarkan oleh gendang telinga yang akan meneruskan sumber suara ke telinga bagian dalam. Suatu kondisi dianya itu meradang seperti ini, maka membran telinga itu akan terganggu fungsinya untuk menghantarkan getaran suara ke telinga dalam. Makanya memang salah satu dari gejalanya selain nyeri atau gejala-gejala seperti peradangan itu juga salah satunya adanya gangguan atau fungsi pendengarannya itu menurun. Oke. Ya.
Ada lagi otitis eksterna difusa yang sering terjadi itu dengan bukan atlet ya, dengan orang-orang yang hobi berenang. Oh, oke. Swimmers ear ya, otitis eksterna. Kalau dari datanya sih didapati 4 dari 1.000 orang, kebanyakan pada usia remaja dan dewasa muda. Mungkin kan pada usia remaja dan dewasa muda, entah memang itu ada yang les berenang, atau memang yang hobinya berenang, atau memang ada yang atlet berenang. Hati-hati. Ini OE difusa ini banyak terjadi pada orang-orang yang suka berenang. Kalau ditanya gejalanya sama seperti OA difusa yang ini ya. Hanya saja karena kebiasaannya atau hobinya yang berenang, jadi mungkin masuklah air-air di kolam renang itu yang tentunya kita tidak bisa mengatakan higienitasnya itu 100%. Yeah. Entah itu ada yang batuk pilek, sedang demam juga, entah itu ada infeksi lainnya di kolam renang itu. Masuklah dianya ke dalam liang telinga itu ya. Riwayat yang lain yang berisiko untuk menyebabkan OE yang swimmers ears ini adalah pemaparan terhadap air. Jadi kan masuk terus airnya ya, trauma mekanik dan goresan atau benda asing dalam liang telinga ya. Berenang dalam air yang tercemar merupakan salah satu cara terjadinya OE. Itu tadi ya, karena resiko-resiko air di kolam renang itu yang kita tidak tahu higienitasnya. Gejala klinisnya ya, gejala klinisnya sama tadi ya, kurang lebih sama kayak peradangan-peradangan, baik yang di sirkumkripta maupun di pusat ini. Yang paling besar keluhan utamanya adalah nyeri telinga. Sebelum nyeri biasanya pasiennya nggak akan datang. Oke. Kalau udah nyeri baru. Kadang-kadang kita temukan juga tadi sekret yang berbau namun tidak bercampur lendir seperti itu ya. Atau tadi kalau dianya yang sirkumkriptanya yang udah pecah bisulnya itu akan keluar cairan ya. Nah, ada lagi yang namanya dia OE yang difusa, tetapi pada orang-orang yang imunokompromis itu bisa terjadi ya, pada orang-orang yang DM, yang imunokompromis ya. Terus kalau pada anak-anak benda asing di liang telinga ya. Terus ini sama aja maksudnya itu secara umum untuk gejalanya, untuk manifestasi klinisnya itu sama. Oke, baik. Sebelumnya juga kita mau iklan lagi dokter ya, tentang otitis eksterna ini sendiri. Nah, baik pemirsa, tetap bersama kami tentunya kita akan kembali setelah jeda berikut di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.